Saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dan berdoa bersama. Firman Tuhan yang kita akan baca, dengarkan, dan renungkan diambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikian firman Tuhan untuk menjadi bahan renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu meneguhkan iman kami untuk mengenal Engkau yang menyatakan diri, yang mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kami, yang menyertai dan menolong kami, memberi berkat dan kekuatan kepada kami. Umat-Mu milik kepunyaan-Mu, anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu, kebenaran-Mu, untuk memerdekakan dan membebaskan kami, supaya kami menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan rancangan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Daud sebagai seorang raja menyadari bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang menyatakan diri. Kalau kita mengaitkan bagian ayat-ayat yang baru saja kita baca dengarkan dengan peristiwa Natal, di mana malaikat menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan sungguh memang kemuliaan hanya bagi Allah. Kita diperkenan untuk menikmatinya. Kemuliaan hanya bagi Allah. Dan kemuliaannya dipancarkan melalui karya ciptaannya. Bintang, bulan, matahari, dan seluruh ciptaannya memancarkan kemuliaan Allah. Di dalamnya ada banyak pembelajaran tentang kehidupan. Ada kasih karunia demi kasih karunia. Ada kebenaran demi kebenaran, yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap orang yang bergantung bersandar kepada Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Kisah kemuliaan Allah ada di dalam karya ciptaannya. Tapi kemuliaan itu sendiri ada pada dirinya Allah. Saya, saudara, kita sekalian juga memancarkan kemuliaan Allah. Kita bukanlah sumber kemuliaan. Kita menikmati kemuliaan Allah. Kasih karunia demi kasih karunia. Kebenaran demi kebenaran. Dan kemuliaan Allah itu yang dinyatakannya di dalam dan melalui ciptaannya itu memberikan kepada kita berbagai informasi, big data yang ada di alam semesta ini. Tentunya kita bersyukur karena kemampuan berpikir, kepekaan hati nurani, dan kesadaran akan yang maha tinggi membuat kita mengerti dan mengetahui dengan utuh keberadaan kita yang memberitakan kasih karunia demi kasih karunia, kebenaran demi kebenaran. Memang di langit, di antara ciptaan Tuhan, tidak ada kata-kata yang tertulis, tidak ada huruf, kata, kalimat,
Tapi kalau kita menatap dan memperhatikan semua ciptaan, dari sana kita dapat menuliskan betapa besarnya dan agungnya Tuhan dalam hidup kita. Betapa mulianya Tuhan Allah. Di malam Natal, para malaikat menyatakan kemuliaan yang miliknya Allah. Dan kemuliaan itu dinyatakan di dalam dan melalui anaknya yang tunggal, yang inkarnasi, yang lahir, yang dibaringkan di palungan. Kemuliaan Allah dipancarkan, dinyatakan di dalam sejarah, di antara manusia. Dan dari kemuliaan itu, kita menikmati damai sejahtera. Shalom, Irene. Inilah buah yang kita bisa nikmati. Saudara dan saya dapat menikmati buah kemuliaan, perwujudan kemuliaan dalam damai sejahtera Kristus yang memerintah hati, pikiran, dan perbuatan kita. Jelas sekali Pemazmur nomor 19 ayat 1-7 menggambarkan keagungan, kebesaran, kekuatan yang dinyatakan oleh Allah melalui karyanya. Tentunya kita tahu bahwa seluruh ciptaan tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan Allah yang mulia. Tak habis-habisnya kemuliaan Tuhan. Demikian juga tak habis-habisnya kasih karunia demi kasih karunia Allah. Berapa banyak yang bisa kita nikmati dan bisa kita dapatkan, tak pernah habis. Berkatnya selalu baru tiap hari. Dan itu yang membuat kita bersemangat di dalam menjalani kehidupan. Para gembala di padang yang menggembalakan domba-domba peliharaan, menjaga supaya tidak ada serigala, supaya tidak dicuri, mereka pun menyaksikan berita bahwa kemuliaan hanya bagi Allah. Dan mereka menyaksikan Juru Selamat yang lahir itu, dan bersuka cita menyambutnya dan membagikannya kepada yang lain. Dari ujung langit, ia terbit, ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Sungguh ajaib. Damai sejahtera Kristus itu memancar luas dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Sistem politik, kekuatan dan kuasa militer, dan apapun kecerdasan manusia tidak akan dapat ada yang bisa menghalangi damai sejahtera Kristus bagi orang yang berkenan kepadanya. Bagi orang yang diperkenan Allah yang menyatakan kemuliaannya. Saudara, ini yang kita syukuri di hadapan Tuhan di hari Natal. Hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh sukacita. Hari yang bisa membawa kita makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan sesama, dan memanusiakan sesama, memanusiakan diri kita juga. Saudara, jangan berhenti untuk memanusiakan diri dan orang lain. Hargai untuk memancarkan kemuliaan Allah. Memang Tuhan datang menjemput saya dan saudara. Tetapi selagi masih ada kesempatan, dan selagi di hari-hari bahagia membagikan berita damai sejahtera bahwa hari ini lahir bagi kita seorang juru selamat, Kristus, Tuhan. Dan hari-hari itulah yang kita mau sampaikan kepada banyak orang. Banyak orang yang belum mengenal Kristus. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai nabi saja. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai guru moral saja. Bahkan mereka hanya menganggap Yesus hanya satu di antara begitu banyak orang baik. Tidaklah demikian. Mereka harus tahu, dunia harus tahu. Mungkin saudara juga harus tahu bahwa Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi, adalah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Juru selamat, pengantara manusia dengan Allah, yang memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Orang berdosa yang menyatakan keberdosaannya dan didamaikan oleh Allah. Nah, inilah pernyataan kemuliaan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, para malaikat menceritakan kemuliaan Allah, dan Kristus menyatakan faktanya, memperdamaikan kita dengan Allah. Terpujilah Tuhan.
memberikan kepada saudara dan saya kenikmatan hidup di dalam Kristus. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan diri. Dan bagaimana Ia menyatakan diri? Haruslah dan melalui apa yang manusia bisa mampu mengerti. Tuhan Allah menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Para malaikat sudah menyatakannya, para gembala sudah meresponnya. Bagaimana dengan saudara? Masihkah kita mengeraskan hati dan tidak mau menerima apa yang sudah dinyatakan Tuhan? Satu-satunya Mesias Kristus yang dinantikan ribuan tahun, diharapkan oleh banyak orang yang hadir dalam sejarah. Tuhan beserta kita, ialah Yesus Kristus. Kristus, Nabi, Imam, Raja. Tidak ada seorang nabi yang dilahirkan. Umumnya nabi-nabi itu setelah cukup waktunya dididik, lalu dipanggil, diutus menjadi nabi. Tidak ada orang yang dilahirkan menjadi raja langsung. Biasanya anak-anak raja dipersiapkan menjadi pangeran dan menjadi raja, tapi tidak dilahirkan langsung menjadi raja. Tidak ada seorang pun yang langsung menjadi imam. Seorang imam harus dilatih, dipersiapkan, diperlengkapi menjadi imam. Dan 3 jabatan itu biasanya berbeda-beda orangnya. Oknumnya berbeda-beda. Raja biasanya itu beda dengan nabi, beda dengan imam. Dalam perjanjian lama, nabi memang bisa disebut juga, bisa juga memiliki status sebagai raja. Imam bisa juga memiliki kapasitas memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Tapi raja tidak bisa jadi imam. Imam juga tidak bisa jadi raja. Nah, satu-satunya yang memiliki 3 jabatan, tetapi satu pribadi yang ada dalam sejarah manusia hanya Yesus Kristus. Dia adalah imam, nabi, dan raja. Dilahirkan, bukan ditunjuk atau dicari atau diangkat oleh manusia. Ada juga orang yang mengangkat orang lain karena kapasitasnya menjadi raja. Ada juga karena kekuatan militer, kekuatan fisik diangkat menjadi raja. Ada juga orang karena bisa mengalami atau menghadapi perubahan diangkat menjadi nabi. Dipilih jadi nabi setelah dewasa, setelah cukup matang. Tetapi ada juga orang yang diarahkan, dibimbing menjadi imam, mengatur kehidupan peribadatan. Tetapi satu-satunya yang dilahirkan adalah imam, nabi, dan raja dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan dari sana terpancarlah kemuliaan Allah, the fullness of glory and truth in Christ. Jadi kepenuhan kemuliaan Allah, kepenuhan kasih karunia, kepenuhan kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Inilah kemuliaan yang bagi Allah dinyatakan dalam sejarah, diceritakan melalui karya ciptaannya. Ya, kita bisa menceritakannya, kita bisa menulisnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti dan mengetahuinya? Rasul Yohanes di dalam surat yang pertama mengatakan bahwa apa yang saya lihat, yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami tahu, yang kami rasakan, itulah yang diberitakan. Ada pengalaman personal orang-orang yang berjumpa dengan Kristus. Demikian juga saya dan saudara yang menikmati kemuliaan Allah, mengalami sukacita Natal, membagikan itu, dan dari sana terpancar kemuliaan Allah yang tak bisa dihalangi oleh apapun dan siapapun. Kiranya malam ini menjadi malam penuh dengan kebahagiaan bagi saudara, dan malam ini menjadi malam sukacita, sehingga besok dengan semangat yang baru terus beraktivitas menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan untuk memancarkan damai sejahteranya. Jangan berhenti karena kesulitan, jangan putus asa karena kegagalan. Lanjutkan perjuangan untuk menjadi orang-orang yang
menyatakan damai sejahtera Kristus. Tuhan memberkati saudara. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu menyegarkan jiwa kami, meneguhkan iman kami, menguatkan segala pengharapan kami. Bersyukur malam ini kembali kami diingatkan oleh kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.